Halo sahabat, kembali lagi bersama kami di Portal Politik. Pada saat ini kisruh ijazah palsu Pak Jokowi kita semua tahu kembali menyeruak ke publik dan kabarnya salah satu penggugat ada yang sudah menjadi tersangka karena memang kita semua tahu bahwa tim kuasa hukum Pak Jokowi mulai bergerak. Pak Jokowi menggandeng tim kuasa hukum karena memang gugatan-gugatan ijazah palsu sudah sejak lama digaungkan oleh para kaum pembenci dan kaum sakit hati yang mereka sangat benci kepada keluarga Pak Jokowi. Mulai dari ijazah palsu Jokowi, pemakzulan Gibran, dan lain-lain. Mereka terus gaungkan demi menggulingkan Presiden ketujuh kita. Ini tiada lain dan tiada bukan adalah sebuah nafsu politik yang kemudian berubah menjadi dendam sehingga apapun akan mereka tempuh termasuk melayangkan sebuah opini ke dalam gugatan. Kenapa saya katakan opini ke dalam gugatan? Karena mereka tidak memiliki bukti sama sekali, bukti yang sah bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu dan pihak kampus Pak Jokowi sampai saat ini tidak mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu, bahkan UGM secara tidak langsung sudah langsung memfasilitasi Pak Jokowi bertemu dengan para dosennya. Ini artinya UGM mengatakan secara tidak langsung kepada para kaum pembenci bahwa Pak Jokowi merupakan anak didik asli di sini dan ijazahnya sudah pasti asli, no palsu-palsu. Dan ini dikonfirmasi lagi oleh rekan alumni yang memang seangkatan dengan Pak Jokowi. Lalu bagaimana dengan gugatan ijazah palsu? Mereka kini mendadak meminta mediasi saja dan mencabut gugatan. Begitulah kira-kira. Jadi kalau dikatakan mereka ini sekarang lari terbirit-birit ketika mereka belum tahu bahwa Pak Jokowi tidak menggandeng kuasa hukum, mereka sangat frontal, mereka sangat wah ini dan itu, bahkan sampai mendemo rumah pribadi Pak Jokowi. Tapi ketika tahu Pak Jokowi menggandeng tim kuasa hukum, mereka jiper sendiri rekan-rekan. Parah sekali. Baik, sekarang mari kita duduk sebentar, tarik napas, dan mulai membahas ini dengan kepala dingin, tapi mulut tajam. Karena sudah terlalu lama ruang publik ini dipenuhi dengan bau fitnah murahan yang tidak hanya menyesatkan, tapi juga menyedihkan. Kita mulai dari pertanyaan paling dasar. Siapa yang sebenarnya panik tingkat dewa? Jokowi atau tim pembela ulama dan aktivis TPUA? Kalau kita mau jujur betul, jawabannya jelas. Yang panik itu TPUA. Dan itu bukan asumsi. Itu fakta yang berulang kali mereka buktikan sendiri dengan sikap, narasi, dan strategi komunikasi mereka yang kacau, penuh gimmick, dan maaf, terlihat seperti sedang cari perhatian. Coba perhatikan baik-baik. Siapa yang setiap hari teriak-teriak soal ijazah palsu? Siapa yang berusaha memframing Jokowi seolah-olah kriminal besar, padahal tidak pernah berhasil membuktikan apa-apa secara hukum? Siapa yang mendadak berani mendatangi UGM, lalu bikin narasi dramatis seolah mereka detektif anti kebohongan? Itu semua dilakukan oleh TPUA. Mereka seperti orang tenggelam yang berusaha meyakinkan dunia bahwa mereka sedang menyelamatkan kapal. Padahal yang panik, yang megap-megap, yang sibuk memainkan isu ini tanpa henti, itu mereka. Dan ironisnya, mereka mengira publik bodoh. Mereka pikir masyarakat bisa terus digiring dengan cerita yang dibumbui dramatisasi, potongan video, dan tulisan panjang yang ujung-ujungnya kosong. Maaf, itu cara lama. Zaman sudah berubah. Rakyat tidak sebodoh yang mereka kira. Mari jernihkan. Kalau benar Jokowi panik, mengapa ia tetap tenang menghadiri kegiatan sosial, mengunjungi panti asuhan, bahkan menerima banyak tokoh masyarakat yang justru menunjukkan simpati dan dukungan? Kalau benar ia terguncang, mengapa ia masih tampil di publik tanpa tanda-tanda panik, tanpa manuver politik berlebihan? Kalau seseorang sedang panik, biasanya sembunyi, bungkam, atau setidaknya membuat gestur defensif berlebihan. Tapi Jokowi tidak. Ia tetap bergerak, tetap tersenyum, tetap berbagi. Dan yang paling penting, tidak membalas fitnah dengan fitnah. Itu bukan tanda kepanikan. Itu tanda seseorang yang tahu bahwa ia tidak bersalah. Dan kalau ia tidak bersalah, untuk apa takut? Justru TPUA lah yang tampak kalut. Mereka seperti mesin penggiling isu yang tidak bisa berhenti. Hari ini narasi baru, besok bumbu baru, lusa ancaman baru. Pertanyaannya,
Kalau mereka benar, kenapa tidak diam dan menunggu bukti berbicara? Kenapa tidak serahkan saja ke jalur hukum dan biarkan proses membuktikan? Tapi tidak. Yang mereka lakukan justru menggiring, dan menggiring. Menggiring opini, menggiring asumsi, menggiring persepsi. Seolah-olah mereka yang paling tahu segalanya. Itulah yang disebut kepanikan terselubung. Kalau seseorang benar-benar yakin, ia tidak perlu bicara banyak. Ia cukup menunggu waktu. Yang panik, yang takut kehilangan momen, yang takut tidak dipercaya, itu yang justru sibuk teriak-teriak kemana-mana. Satu hal yang perlu dipahami, kebenaran tidak butuh diteriakkan dengan mikrofon besar. Kebenaran cukup berjalan pelan-pelan dan akan tetap sampai pada tujuan. Sementara fitnah butuh panggung, butuh drama, butuh sensasi. Karena fitnah tidak punya kekuatan pada dirinya sendiri. Ia hidup dari keraguan orang lain. Dan itulah yang sedang dilakukan TPUA, menjual keraguan. Jokowi bukan cuma mantan presiden. Ia simbol dari demokrasi yang telah memberi ruang pada siapa saja, bahkan pada mereka yang hari ini memfitnahnya. Bayangkan, di era Jokowi, orang bebas bersuara, bebas menyerang, bahkan bebas membuat tuduhan tanpa dasar. Kalau ia diktator seperti yang sering dituduhkan, apakah TPUA masih bisa bebas bersuara seperti sekarang? Sudah dari dulu selesai urusannya, tapi karena Jokowi bukan orang yang bermain kotor, maka semua ini tetap berjalan. Dan karena itu juga, tuduhan-tuduhan seperti ini justru mempermalukan si penuduh, bukan yang dituduh. Yang panik itu bukan Jokowi. Yang panik itu TPUA. Karena mereka tahu waktu tidak berpihak pada kebohongan. Mereka tahu lambat laun publik akan sadar siapa yang bicara dengan data dan siapa yang hanya menjual sensasi. Dan karena mereka tahu kalau semuanya terbongkar, maka bukan hanya kredibilitas mereka yang runtuh, tapi semua jaringan propaganda mereka ikut tenggelam. Jadi sekali lagi, mari jawab pertanyaan awal. Siapa yang panik tingkat dewa? Jawabannya jelas, bukan Jokowi, tapi TPUA. Karena mereka panik menghadapi kenyataan bahwa rakyat Indonesia jauh lebih cerdas dari yang mereka kira. Sekarang mari kita buka lembar demi lembar realita, bukan sekadar opini, tapi fakta-fakta lapangan yang selama ini luput disorot karena terlalu banyak noise dari para pemain narasi, termasuk TPUA yang hobi sekali menciptakan drama kosong. Sudah berapa kali isu ini dibantah? Berkali-kali. Oleh siapa? Oleh UGM langsung, oleh Kementerian Pendidikan, oleh lembaga-lembaga negara, dan bahkan oleh para tokoh pendidikan yang kredibilitasnya tidak diragukan. Apa tanggapan TPUA? Mereka jawab dengan teori konspirasi. Mereka tuduh semua pihak terlibat. UGM dituding kong kali kong. Pemerintah dituduh tutup mata. Kalau semua dianggap ikut menutupi, lalu siapa yang tersisa? Mereka sendiri, itu bukan argumentasi. Itu delusi. Fakta itu sederhana. Kalau ijazah Jokowi palsu, kenapa belum pernah ada pembuktian hukum yang valid? Kenapa tidak satupun dokumen resmi berhasil mereka hadirkan yang menyatakan adanya pemalsuan? Jangan salah paham. Masyarakat kita terbuka terhadap kritik. Tapi yang dituntut kritik berbasis bukti, bukan sensasi. Mari kita bahas soal aksi mereka ke UGM. Datang dengan gaya pahlawan kesiangan. Mencoba mengusut asal-muasal ijazah Jokowi, seolah-olah UGM adalah TKP pembunuhan. Tapi hasilnya, mereka dipermalukan secara intelektual. Karena UGM menyambut dengan dokumen, bukan emosi. UGM menunjukkan bahwa mereka tidak bisa ditarik dalam drama jalanan. Mereka berdiri pada integritas akademik. Dan setelah itu, TPUA balik badan dengan narasi baru. UGM tidak transparan, kata mereka. Lagi-lagi, kalau data tidak sesuai harapan mereka, maka data dianggap salah. Itu bukan pembuktian, itu bentuk frustasi. Perhatikan ini, Jokowi bahkan setelah lengser dari jabatan presiden masih menjadi pusat gravitasi politik nasional. Kenapa? Karena ia punya warisan stabilitas, keberhasilan infrastruktur, pengendalian pandemi, bahkan rekam jejak diplomasi internasional yang disegani. Dan itu bukan basa-basi. Lihat saja siapa orang-orang yang datang menemuinya sekarang. Dari pejabat hingga rakyat kecil, dari aktivis sosial sampai tokoh agama. Semua masih hadir. Tidak ada tanda Jokowi dijauhi. Yang ada justru ia terus dirangkul. Kalau seseorang sedang terpojok, ia tidak mungkin punya standing politik seperti itu. Sekarang lihat sisi lain. Apakah TPUA makin dipercaya publik? Apakah narasi mereka makin kuat?
Justru sebaliknya, makin banyak mereka bicara, makin terlihat bahwa mereka tidak punya landasan. Mereka terus-menerus menjual keraguan karena tidak punya kebenaran. Mereka mendramatisir opini, bukan memperkuat fakta. Dan kalau benar mereka punya bukti, pertanyaan paling dasar, kenapa sampai hari ini tidak satu pun pengadilan memvonis ijazah Jokowi palsu? Sudah berapa tahun isu ini digoreng? Sudah berapa versi narasi mereka ubah-ubah? Dan rakyat sudah mulai lelah? Karena publik bisa membedakan antara kritik membangun dan dendam yang dikemas dalam label pembela ulama. TPUA hari ini, maaf, lebih mirip orkestra sumbang yang kehilangan konduktor. Sibuk sendiri, ribut sendiri, lalu klaim paling benar sendiri. Terakhir, kita bahas satu isu yang dipelintir. Jokowi sedang panik, makanya dia lobi Prabowo. Lucu. Pertanyaannya, lobi apa? Kalau maksudnya komunikasi politik antara tokoh nasional, itu hal biasa. Bahkan di negara demokrasi paling tua pun, presiden aktif dan mantan presiden saling berkomunikasi. Tapi ini malah dianggap manuver panik. Itu cara berpikir yang sempit. Yang menyedihkan, asumsi itu datang dari mereka yang bahkan tidak pernah masuk lingkaran elit, tapi sok tahu tentang dinamika politik nasional. Jokowi tidak panik, Jokowi tidak terguncang, Jokowi tidak melakukan manuver sembunyi-sembunyi. Yang panik adalah TPUA. Karena mereka sadar, waktu mereka tidak banyak, publik mulai jenuh, narasi mereka tidak laku, dan fakta makin kuat menampar kebohongan mereka. Jadi tolong, berhentilah menciptakan drama. Karena semakin keras kalian berteriak, semakin jelas bahwa kalian sedang ketakutan. TPUA sekarang menyebar isu murahan bahwa Jokowi panik, bahwa Jokowi ketakutan, bahwa Jokowi sedang cari perlindungan politik. Bahkan ada yang berani bilang Jokowi sedang deal-dealan demi selamat dari skandal ijazah palsu. Padahal kenyataannya justru sebaliknya. Jokowi tidak panik, Jokowi tidak bergerak seperti tikus ketakutan. Jokowi tetap tenang, tetap kalem, tetap sibuk bekerja, tetap membangun legasi. Apa buktinya? Jokowi hari ini masih belusukan. Masih hadir di tengah masyarakat, masih bagi bantuan sosial, masih ke panti asuhan, masih menyentuh yang tak tersentuh. Kalau orang sedang panik, pertanyaannya, masih sempat-sempatnya berbagi sedekah sosial? Tidak. Orang panik itu sibuk sembunyi, sibuk menutup jejak, sibuk lari dari publik. Tapi Jokowi justru semakin terbuka. Ingat ini baik-baik. Semakin banyak Jokowi dituduh, semakin banyak ia hadir. Semakin gencar serangan ke pribadinya, semakin ia mendekat ke rakyat. Itu bukan tanda panik. Itu tanda bahwa ia tahu posisi moral dan politiknya bersih. Kalau benar Jokowi panik, kenapa TPUA masih harus teriak-teriak tiap minggu? Kenapa mereka masih sibuk menyusun narasi baru, menyambung potongan-potongan tak nyambung? Sederhana, karena mereka sedang putus asa. Mereka panik, tapi tak bisa mengakuinya. Mereka gusar, karena serangan mereka tak menghasilkan apa-apa. Mereka frustrasi, karena semua pintu pengadilan menutup upaya sembrono mereka. Dan akhirnya, mereka kreasikan isu Jokowi panik sebagai jalan keluar untuk menutupi kegagalan sendiri. Tapi sayangnya, publik Indonesia hari ini tidak sebodoh yang mereka kira. Rakyat bisa menilai mana kritik yang tulus dan mana kampanye hoax yang kehabisan amunisi. Lihat pola serangannya. Dimulai dari tahun 2022, mereka lempar isu ijazah palsu. Lalu berharap publik terbakar, terjadi kaos dan opini berbalik. Apa yang terjadi? Gagal. Karena fakta tidak mendukung. Dokumen lengkap. Pernyataan resmi UGM tegas. Penelusuran hukum nihil. Alih-alih menghantam Jokowi, justru mereka yang tenggelam dalam narasi mereka sendiri. Dan hari ini, ketika narasi itu sekarat, mereka coba sulap isu baru. Jokowi panik. Padahal itu bukan strategi. Itu refleksi dari kelemahan mereka sendiri. Yang panik itu mereka, bukan Jokowi. Ya, ini soal waktu. Karena makin hari, makin sedikit orang yang percaya. Karena media tidak lagi menyorot mereka dengan serius. Karena semakin banyak tokoh, masyarakat dan akademisi yang menganggap isu ini sampah intelektual. Dan mereka tahu itu. Mereka sadar jika tidak segera dikuatkan, mereka akan ditinggal semua orang. Maka narasi pun digelembungkan, kebohongan digoreng lagi. Semua untuk satu tujuan, bertahan hidup secara politik. Bukan untuk kebenaran, tapi untuk eksistensi. Perlu ditekankan, Jokowi bukan tipe pemimpin yang melempar batu sembunyi tangan. Ia bukan politisi banci panggung.
Ketika diserang, ia tidak melawan dengan suara. Ia menjawab dengan tindakan. Ia perkuat koneksi sosial. Ia rawat hubungan dengan Prabowo bukan untuk deal, tapi karena itu bagian dari tanggung jawab kenegaraan. Menjamin kesinambungan, bukan kepanikan. Dan lihat dampaknya, justru Jokowi sekarang punya posisi strategis, bahkan setelah masa jabatannya selesai. Namanya masih diperhitungkan, pengaruhnya masih kuat. Dan itu membuat mereka di TPUA makin gemetar. Jokowi tetap hadir, tetap tenang, tetap dihormati. TPUA terus nyebar isu panik, terus gagal, terus cari panggung. Jadi siapa yang panik tingkat dewa? TPUA. Bukan karena mereka kuat, tapi karena mereka tahu waktu mereka hampir habis. Dan karena itu mereka lempar isu terakhir yang mereka punya, fitnah dan ilusi. Tapi ingat satu hal, ilusi tidak pernah bisa mengalahkan realita. Dan realita hari ini membuktikan Jokowi baik-baik saja. TPUA, silakan nilai sendiri. Sekarang kita bedah satu persatu bagaimana TPUA memainkan narasi manipulatif, membangun persepsi, dan menciptakan ilusi yang dikira strategi padahal cuma taktik. Bertahan hidup dari tekanan internal mereka sendiri. Pertama-tama perhatikan gaya narasi mereka. Tidak ada data baru. Tidak ada dokumen resmi. Tidak ada hasil investigasi independen. Yang ada retorika bombastis. Klaim sepihak. Drama seolah-olah mereka sedang membongkar skandal dunia. Padahal isinya cuma tudingan tanpa bukti yang layak uji.